Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan karena kami siap mendengar. Dan kuasailah hati pikiran kami, agar kami mampu mengerti akan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Kiranya sehat, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil dari Surat Paulus kepada jemaat di Efesus atau Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 saya akan membaca bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tema kita hari ini adalah keselamatan manusia. Di dalam Alkitab dicatat bagaimana tindakan Allah dalam menyelamatkan manusia. Terutama dalam menyelamatkan para tokoh-tokoh. Berikut juga bangsa Israel yang ada di dalam Alkitab. Dicatat bagaimana tindakan Allah sungguh heroik dalam menyelamatkan umatnya. Dan yang paling luar biasa adalah keselamatan atau karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah sendiri melalui pribadi Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan manusia berdosa. Dan pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah keselamatan manusia daripada Allah masih relevan? Masih relevankah keselamatan manusia dari Tuhan hingga masa kini? Mengingat pada saat ini dunia sedang sangat prihatin dan sangat khawatir karena adanya virus yang cukup memberikan ketakutan bagi banyak orang. Virus ini memakan korban dan banyak orang yang terkena infeksi oleh virus ini. Apakah keselamatan manusia masih relevan? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita peka bahwa sesungguhnya keselamatan manusia itu masih sangat relevan, sebab Tuhan selalu bertindak dalam memelihara dan menyelamatkan umatnya. Sama seperti Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dan membawa mereka ke padang gurun, di mana di sana mereka harus taat dan setia sebelum masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Begitu juga kita sebagai orang percaya pada masa virus yang sedang sangat cukup memprihatinkan ini, Tuhan memberikan hikmat kepada manusia melalui adanya masker, adanya face shield, mencuci tangan setiap hari dan senantiasa mencuci tangan, keluar seperlunya, di mana semua hal ini harus kita taati dengan setia agar kita terhalau dari yang namanya virus tersebut. Virus yang cukup memprihatinkan dan membuat kita khawatir. Sama seperti bangsa Israel harus taat, di mana mereka yang taat mereka juga akan selamat menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dan mereka yang tidak taat akan binasa. Begitu juga Bapak Ibu Saudara. Dengan hikmat Tuhan, dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini, kita juga harus taat mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah berlakukan. Kita harus taat menggunakan masker, face shield, mencuci tangan, dan keluar hanya seperlunya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus yakini dan pahami bahwa keselamatan daripada Tuhan masih sangat relevan. Karena Tuhan senantiasa memelihara dan menjaga dan meluputkan orang-orang percaya dari hal-hal yang tidak diperkenankan. Kalau kita lihat di dalam teks ini, di dalam firman Tuhan ini, di dalam Efesus ini, Paulus mencatat
dengan bertujuan bagi orang-orang pilihan di mana mereka yang sudah menerima anugerah untuk hidup dipersatukan di dalam Kristus, sehingga mereka harus menjadi manusia baru, melakukan transformasi hidup, dan hidupnya menjadi terang, taat dan kasih di dalam menjalani kehidupan dan juga berjuang dalam menghadapi godaan iblis. Faktanya ini juga yang sedang terjadi dengan apa yang sedang kita alami. Di mana hidup kita harus menjadi terang dalam ketaatan dan kasih dan berjuang dalam menghadapi berbagai pencobaan-pencobaan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat di teks ini, di pasal yang kedua ini merupakan bagaimana karya keselamatan yang daripada Tuhan bagi umat manusia, bagi orang-orang percaya. Kalau kita melihat ayat 1-3 ini menunjukkan bahwa siapa manusia itu adalah. Siapa manusia sebelumnya. Siapa kita sebelumnya. Bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang harusnya kita mati. Dan sesungguhnya kita sudah mati karena dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita lihat ayat yang ke-4-7, Tuhan Allah menyelamatkan kita sebagai orang percaya melalui Kristus Yesus dan diberikan tempat di sorga kalau kita melihat ayat yang ke-6. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini merupakan keselamatan yang luar biasa Tuhan berikan dan semua itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan ayat 8 sampai ayat 10 yang menjadi perenungan kita hari ini, adanya suatu sikap orang percaya dalam meresponi keselamatan tersebut. Karena di sini ayat 8 diawali dengan kata sebab. Setelah Paulus menjabarkan ayat 1-3 tentang siapa manusia itu adalah orang berdosa, dan ayat 4-7 menunjukkan Tuhan bertindak untuk menyelamatkan kita sebagai orang berdosa, maka kata sebab ini juga bisa dikatakan oleh karena itu menunjukkan bahwa ayat 8, 9, 10 harus adanya sikap kita sebagai orang percaya meresponi keselamatan yang daripada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena keselamatan manusia yang daripada Allah masih sangat relevan hingga masa kini, kita sebagai orang percaya harus mengambil sikap dalam meresponinya. Oleh karena itu di dalam perenungan firman Tuhan ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara bahwa ada sikap yang harus dilakukan oleh orang percaya dalam meresponi keselamatan yang daripada Tuhan. Yang pertama adalah bersyukurlah atas iman yang daripada Tuhan. Ayat 8 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus senantiasa bersyukur atas iman yang Tuhan berikan bagi kita semua. Dan iman yang benar itu asalnya harus benar. Dan kepada siapa atau tujuannya juga harus benar. Artinya sumbernya benar, objeknya benar. Yaitu sumbernya iman ini datangnya dari Tuhan dan kepada Kristuslah sebagai objeknya. Bukan kepada gereja, bukan kepada pendeta, bukan kepada hamba Tuhan atau tokoh agama. Sumbernya dari Allah, diberikan kepada kita dan objeknya adalah Tuhan Yesus Kristus. Bukan pendeta, bukan hamba Tuhan atau gereja. Yaitu iman yang meyakini bahwa Allah yang transenden, maha kuasa, pencipta langit dan bumi, mau datang ke dunia untuk menjangkau kita yang berdosa. Di dalam Kristus Yesus menjadi Allah yang imanen di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara. Karena di sini ada kata diselamatkan. Kata diselamatkan artinya telah diselamatkan atau telah disembuhkan. Yang memiliki arti bahwa Allah telah menyelamatkan atau telah menyembuhkan kita pada masa lampau. Namun Bapak Ibu Saudara, dampaknya masih terasa hingga kini. Karena Allah masih tetap bertindak untuk menyelamatkan dan memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Yakini dan katakan amin di dalam hati. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam susah, dalam senang, dalam tangisan, dalam bahagia,
Dalam kesuksesan, dalam kegagalan, Allah turut bekerja Bapak Ibu Saudara untuk mendatangkan kebaikan. Maka bersyukurlah atas iman yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat orang susah untuk bersyukur Bapak Ibu Saudara? Apa yang membuat susah orang bersyukur? Karena mereka acap kali sering tidak merasa puas. Seringkali manusia tidak merasa puas, itu sebabnya mereka susah untuk bersyukur. Ada kisah saya membaca di Facebook, seorang pemuda yang mengharapkan agar Tuhan menyelamatkan ia dari keterpurukan hidupnya dengan berhasil atau sukses berdasarkan tolok ukur dunia, yaitu harta tahta dunia. Alhasil ia berdoa. Ia berdoa berkata, "Ya Tuhan, aku memohon kepadamu, berikanlah aku pekerjaan yang aku hanya mengkipas-kipaskan saja tanganku, aku mendapat uang." Dan karena kebaikan Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Akhirnya ia menjadi seorang penjual sate. Bapak Ibu Saudara, ternyata pemuda ini masih belum puas. Ia masih belum puas dan ia berdoa lagi pada Tuhan. "Tuhan, aku meminta suatu pekerjaan karena tanganku sudah pegal mengipas-ngipas sate. Aku ingin pekerjaan yang aku hanya menggerak-gerakkan kakiku saja. Aku dapat uang." Dan Tuhan menjawab lagi doanya Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi? Ia menjadi seorang tukang jahit. Dengan menggerak-gerakkan kaki ia mendapat uang. Tetapi ternyata ia masih belum puas Bapak Ibu Saudara. Ia masih belum puas. Tangan dan kakinya sudah capek. Kali ini ia berdoa pada Tuhan. "Tuhan, aku mau pekerjaan yang aku hanya duduk diam saja. Uang datang padaku." Dan Tuhan tetap menjawab. Apa yang terjadi? Ia menjadi seorang penjaga WC umum di pasar. Seorang penjaga WC umum di pasar hanya duduk saja, uang datang, bukan begitu Bapak Ibu Saudara ya? Tapi ternyata ia masih belum puas. Dan ia kali ini ingin berdoa memiliki tahta. Karena dia sudah merasa, aduh aku gagal berdoa untuk mendapatkan uang. Walaupun memang faktanya Tuhan menjawab. Akhirnya dia berdoa, "Tuhan, aku ingin adanya suatu pekerjaan di mana aku memerintah siapa saja, baik orang kaya maupun orang yang berkedudukan tinggi, mereka tunduk padaku." Dan alhasil Tuhan menjawab juga doanya. Apa yang terjadi? Ia menjadi seorang tukang parkir. Bapak Ibu Saudara, kalau tukang parkir pasti semua orang menurutinya ya. Tetapi ternyata pemuda ini masih tidak puas juga Bapak Ibu Saudara. Ia meminta lagi pada Tuhan. "Tuhan, aku berdoa, aku ingin memiliki pengikut. Kabulkanlah aku Tuhan." Apa yang terjadi? Tuhan menjawab doanya. Dan akhirnya pemuda ini menjadi seorang tukang angon bebek. Bapak Ibu tahu seorang tukang angon bebek, kemana saja bebek ikut dia, bukan? Lalu akhirnya pemuda ini capek untuk berdoa. Dia tidak lagi meminta harta, meminta tahta. Yang terakhir, ia meminta wanita. Sambil senyum-senyum pemuda ini berdoa pada Tuhan. "Tuhan, izinkan aku agar aku dikelilingi banyak wanita." Apakah Tuhan menjawab doanya? Tuhan tetap menjawab doanya Bapak Ibu Saudara. Dan apa yang terjadi? Ia menjadi seorang penjual sayur keliling. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau penjual sayur keliling pasti ibu-ibu datang mengelilingi dia, bukan? Lalu akhirnya pemuda ini lelah untuk berdoa. Dan dia merasa malu pada Tuhan. Akhirnya terakhir dia berdoa pada Tuhan. "Tuhan, kali ini aku berdoa agar hidupku biasa saja dan aku dapat mampu senantiasa bersyukur dan puas atas apa yang Engkau berikan padaku." Akhirnya ia hidup serba cukup dan senantiasa bersyukur. Bapak Ibu Saudara, melalui kisah ini acap kali manusia seperti itu. Tuhan sudah memberikan, bahkan Tuhan memberikan keselamatan, tetapi hidupnya tetap senantiasa selalu merasa tidak cukup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senantiasalah bersyukur, terutama iman yang telah Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita diselamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Sikap kita dalam meresponi keselamatan daripada Tuhan adalah tetaplah rendah hati. Ayat 9 dikatakan demikian. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apabila atau kalau pemilihan adalah rahasia Allah, mungkinkah ada orang yang sombong dengan mengklaim bahwa dirinya pasti selamat dan yang lain tidak? Faktanya ada, Bapak ibu saudara. Tetapi sesungguhnya keselamatan adalah kasih karunia dan kemurahan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Maka Bapak ibu saudara, kita sebagai orang percaya harus dengan rendah hati untuk menyaksikan pengalaman keselamatan yang daripada Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Atau kita katakan penginjilan. Menjadi saksi Kristus akan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kerendahan hati. Dan tidak menghina mereka yang tidak selamat. Sebab yang yakin selamat belum tentu selamat, Bapak ibu saudara. Sedangkan yang tidak yakin selamat bisa jadi selamat. Oleh karena itu beritakanlah Injil dalam damai dan kasih serta kerendahan hati, Bapak ibu saudara. Dan di dalam teks ini ada frasa, itu bukan hasil pekerjaanmu. Artinya adalah semua yang kita miliki, semua yang kita terima, bukan karena kuat gagah kita, Bapak ibu saudara. Tetapi kemampuan yang kita miliki itu datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu jangan kita sekali-kali memegahkan diri. Itu sebabnya di sini ada kata memegahkan diri, artinya adalah merasa sombong atau merasa bangga, yang memiliki arti bahwa firman Tuhan menegaskan agar orang percaya sungguh-sungguh untuk hidup tidak sombong, tidak merasa hebat atau merasa mampu hidupnya tanpa Tuhan, atau mengklaim bahwa semua yang ia miliki karena kekuatan atau kemampuannya sendiri, bukan dari Tuhan. Firman Tuhan menegaskan agar orang percaya tidak sombong dan tidak merasa hebat. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Segala sesuatu adalah milik Tuhan, dari Tuhan dan kepada Tuhan, Bapak ibu saudara. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36 berkata demikian. Itu sebabnya Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada alasan untuk kita tidak rendah hati atas keselamatan yang Tuhan berikan. Ada kisah di Eropa, seorang kakek-kakek berusia sekitar 93 tahun. Ia terkena penyakit dan harus dirawat di rumah sakit, dan ia harus diberikan oksigen di dalam dirinya. Alhasil singkat cerita ia sembuh, ia dipulihkan. Kemudian dokter datang dan membawa perincian biaya pengobatan. Melihat itu sang kakek menangis, Bapak ibu saudara. Terutama ketika ia melihat biaya menggunakan oksigen kurang lebih saat itu 24 jam. Yaitu seharga kurang lebih 500.000 pound sterling. Dan sang kakek ini menangis. Dan dokter melihat kakek ini menangis karena dokter ini adalah dokter yang baik. Ia datang menghampiri kakek ini dan berkata, "Mengapa kakek menangis? Apabila kakek tidak ada biaya, kami bisa membantu." Luar biasa Bapak ibu saudara. Tetapi kakek ini berkata, "Saya menangis dokter bukan karena saya tidak ada biaya. Saya mampu membayarnya. Saya menangis karena apa? Karena 24 jam saya menggunakan oksigen harus membayar biaya 500.000 pound sterling. Sedangkan 93 tahun saya hidup. Sepeser pun saya tidak harus membayar kepada Tuhan." Dan Bapak ibu saudara, mendengar itu sang dokter juga menangis, terharu. Maka Bapak ibu saudara, nafas yang kita rasakan, kita hirup, itu gratis daripada Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberikan bagi mereka, bagi semua orang. Bukan hanya kepada orang percaya. Itu sebabnya tetaplah kita rendah hati. Karena segala sesuatu itu dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak ibu saudara, yang terakhir. Bagaimana sikap kita dalam meresponi keselamatan yang daripada Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita harus senantiasa melakukan perbuatan baik atau good work
berbuatan baik. Lihat ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kata dipersiapkan Allah artinya adalah menyatakan suatu perbuatan yang tegas. Artinya Allah sungguh tegas, sungguh-sungguh mempersiapkan pekerjaan baik yang harus kita kerjakan. Dan Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia akan menjadi lebih efektif bila ada perbuatan baik. Dan perbuatan baik ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Namun harus kita pahami bahwa bukan perbuatan baik demi keselamatan atau anugerah. Bukan save by good work, tetapi save by grace, yaitu keselamatan karena anugerah semata. Sedangkan perbuatan baik atau good work, perbuatan baik itu sebagai bukti atau tanda bahwa kita sebagai orang percaya telah menerima keselamatan. Artinya apa? Iman harus disertai perbuatan. Dan tanpa perbuatan iman adalah mati. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak ibu saudara, kata percaya di sini artinya adalah adanya iman yang disertai perbuatan baik. Iman yang aktif, bukan iman yang pasif, hanya percaya tanpa ada perbuatan baik. Itu sebabnya Bapak ibu saudara, kita harus senantiasa melakukan tanggung jawab sebagai orang percaya, yaitu perintah Tuhan Yesus sendiri. Dan yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu apa? Memberi makan mereka yang lapar, memberi minum mereka yang haus, memberi tumpangan pada orang asing, dan menghibur mereka yang berduka, baik yang di dalam penjara maupun di dalam rumah sakit dan lain-lain. Inilah perintah Tuhan Yesus di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36, Bapak ibu saudara. Dan inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya, menjadi iman yang nyata dalam perbuatan baik kita. Dan untuk melakukan semua kita harus memiliki transformasi hidup dan kesaksian hidup yang baik, Bapak ibu saudara, sebagai dasarnya. Sehingga kita mampu berbuah, mampu memberikan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Di mana buah roh ini harus dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Dan di mana buah roh ini berjalan secara simultan. Kita tidak bisa hanya memiliki kebaikan tetapi tidak memiliki kesetiaan. Sebab di sini ada frasa ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Frasa ia mau supaya kita hidup di dalamnya, yaitu adanya ketaatan menjadi murid dan kesetiaan untuk mengikut Yesus dan meneladaninya, Bapak ibu saudara. Itu sebabnya ikrar komitmen kemuridan kita adalah bahwa kami bersaksi bahwa tidak ada seorang pun yang dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Maka Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, melakukan perbuatan baik untuk meneladani Kristus harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Untuk mau menolong sesama. Ada sekelompok anak SD diberikan balon oleh gurunya, di mana setelah mereka diberikan, mereka harus meniup balon tersebut dan menulis nama mereka. Kemudian balon itu diserahkan kepada gurunya dan ditebar di aula. Dan anak-anak itu masuk. Dan dalam hitungan waktu selama 3 menit mereka harus menemukan balon mereka. Apa yang terjadi? Mereka tidak menemukan satupun balon mereka setelah waktu habis. Kemudian gurunya memberikan instruksi yang baru, yaitu mereka harus mengambil balon yang ada terdekat mereka, kemudian memberikan kepada teman mereka, yaitu orang yang tertera namanya di dalam balon tersebut. Dan ternyata tidak sampai 2 menit saat itu semua anak memegang balonnya sendiri. Artinya apa Bapak ibu saudara? Ketika kita mau melakukan perbuatan baik dan saling tolong menolong, itu bukan juga hanya menolong orang-orang di sekitar kita, tetapi juga menolong kita. Maka melakukan perbuatan baik itu harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari, Bapak ibu saudara. Hiduplah saling tolong menolong sehingga perbuatan baik menjadi lifestyle atau gaya hidup kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak perlu pusing untuk berusaha menjadi yang terbaik. Hanya lakukan saja yang terbaik. Tidak perlu kita pusing untuk menjadi yang terbaik. Tetapi lakukanlah saja yang terbaik. Dan orang baik akan tetap baik walaupun berada di dalam ketidakbaikan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kesimpulan kita adalah untuk meresponi firman Tuhan ini kita harus mengambil sikap yang pertama, senantiasalah bersyukur atas iman yang daripada Tuhan. Yang kedua, tetaplah rendah hati. Dan yang ketiga, senantiasalah lakukan perbuatan baik sebagai gaya hidup kita sehari-hari, sebagai bukti bahwa kita telah diselamatkan dan untuk memeliharanya. Berbahagialah dan diberkatilah mereka yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menjadi rema di dalam kehidupan kami. Namun acap kali kami lemah Tuhan, acap kali kami goyah. Namun kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami kekuatan agar kami dapat menjalankan firman Tuhan di dalam kesetiaan dan ketaatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.